posisi sejarah dalam kaitan keilmuan itu apa sebenarnya Pak Andres? Sebenarnya posisi sejarah itu bagi sebagian kata raja itu ya harusnya dihilangkan. Kalau kita berpegangan bahwa itu warisan leluhur kita bukan kata raja, tapi Olongia tadi. Olongia. Kalau Olongia itu sendiri artinya Olongia itu bangun kepercayaan dari mereka pada waktu itu apa Pak Andres? Masih animisme dinamisme iya, atau apa bisa ya? dikatakan animisme dinamisme. Bisa dikatakan seperti itu. Hmm. Negara yang menjajah Gorontalo itu baru Belanda. Iya. Spanyol buktinya apa? Misalnya. Portugis buktinya apa? Tapi kan ketika kita melihat mencari Selamat datang di ruang Reka dan Manjang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam podcast R3 Ruang Reka Rancang. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah selain aktivis, beliau juga ini adalah dosen di bidang sejarah. Ya, Universitas Negeri Gorontalo. Beliau juga adalah salah satu tim ahli cagar budaya Kabupaten Gorontalo. Pada hari ini kita akan membahas terkait nilai historis arsitektur kolonial di Gorontalo. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama beliau adalah Bapak Andres Kamalai, ya, SPD MPD. Ya, baik. Hari ini kita akan mengulik keterkaitan arsitektur dikaitkan dengan mungkin ada nanti masalah sejarah-sejarah yang akan mungkin. Namun sebelumnya barangkali pada kesempatan pertama mungkin teman-teman ingin mengetahui aktivitas Pak Andres. Silakan Pak, mungkin lebih detail lagi bisa memberikan informasi terkait aktivitas kesehariannya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar di jurusan sejarah, UNG, dan juga salah satu tim ahli cagar budaya Kabupaten Gorontalo, dan juga alhamdulillah sering dipercayakan dalam kegiatan-kegiatan kajian yang dilaksanakan oleh museum, dan itu hampir setiap tahun itu selalu, artinya ilmu kami, tenaga kami itu digunakan di museum untuk banyak hal sebenarnya, karena memang berhubungan dengan sejarah juga. Jadi selain ilmu lain juga sejarah yang juga dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, baik, terkait sejarah kan ini sejarah ini bisa banyak bidang, panjang ya, bisa banyak bidang, banyak perspektif, ya. Nah, kalau dalam hal ini Pak Andres sejauh ini cakupan yang keilmuan yang Pak Andres selama ini geluti itu sejarah terkait bidang apa? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari S2 saya itu sebenarnya magister pendidikan. Ya. Jadi kami sebenarnya ketika jadi tenaga pengajar, dosen di kampus itu lebih memprioritaskan pada pendidikan sejarah. Tapi ilmu lain terkait dengan sejarah, karena sejarah itu ada sering orang bilang juga sejarah, ada sejarah murni dan ada sejarah pendidikan atau pendidikan sejarah. Jadi beda itu ya, sejarah murni dan sejarah pendidikan. Iya, karena kan kalau pendidikan sejarah itu sebenarnya dia lebih ke transfer pengetahuan sejarah. Iya. Itu tugas kami sebagai pengajar sejarah, pendidik sejarah. Tapi kalau para peneliti sejarah murni atau para peneliti ilmu sejarah, mereka melihat fenomena sejarah yang terjadi di suatu daerah, suatu tempat. Jadi sisi terdalam dari sejarah itu. Iya, dan
hasil dari itu kemudian diajarkanlah kepada mahasiswa atau siswa. Misalnya ketika kajian para peneliti ilmu sejarah mengkaji sejarah Pohuwato misalnya, nah tugas pendidik sejarah itu mengajarkan nilai-nilai dari sejarah Pohuwato itu ke para peserta didik atau mahasiswa. Itu sebenarnya perbedaannya. Dan cuman tidak terlalu gapnya tidak terlalu jauh. Artinya kami di S2 pendidikan sejarah pun ditempa dengan ilmu-ilmu sejarah itu. Maksudnya banyak mata kuliah yang kajiannya memang misalnya ada mata kuliah historiografi, itu kan penulisan sejarah. Nah, kita diajarkan bagaimana juga menulis sejarah. Walaupun sebenarnya kita tidak punya hak untuk meneliti sejarah itu, sejarah Pohuwato misalnya kita tidak punya hak untuk meneliti itu. Itu hanya diteliti oleh para lulusan ilmu sejarah. Tapi kami bisa sebenarnya. Berarti tetap ada jalur menelusuri sejarah tertentu ya. Misalnya ada. Apakah tergantung objek apa? Iya, tergantung objek apa. Itu kira-kira. Makanya di kampus itu kan kita diberikan kebebasan untuk memperdalam ilmu sejarah atau pendidikan sejarah. Itu kira-kira. Iya, kan di masyarakat ini kan terkadang ini melihat sejarah itu apa sih sejarah itu, kenapa ya mungkin ini kaitannya untuk mengedukasi teman-teman juga ini karena tidak sedikit juga yang menganggap remeh ini sejarah. Sebenarnya posisi sejarah dalam kaitan keilmuan itu apa sebenarnya Pak Andres? Sebenarnya posisi sejarah itu bagi sebagian orang itu memang tidak lebih mempelajari masa lalu dan itu memang sangat membosankan. Memang peristiwa masa lalu kemudian dipelajari kan artinya tidak bisa move on dari apa yang sudah terjadi. Tapi dimensi sejarah itu sebenarnya mempelajari masa lalu, kemudian masa kini, implementasinya adalah untuk masa depan. Sehingga kita memperdalam ilmu sejarah untuk di masa sekarang kita harus memperdalam ilmu sejarah atau penelitian sejarah atau peristiwa yang terjadi di suatu tempat, kemudian itu yang menjadi rujukan masa depan akan seperti apa daerah kita. Misalnya saya mau bilang terkait dengan sejarah Gorontalo misalnya. Kalau kita bicara sejarah Gorontalo, bagaimana mengembangkan Gorontalo, kita punya landasan historis yang sangat kuat. Bagaimana Pak Nani Wartabuana kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat Gorontalo pada saat itu bebas dari kolonial. Kemudian kita merdeka, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena inilah kemudian yang bisa dijadikan landasan sekarang untuk membangun daerah, maka bukan bagaimana kita melawan penjajah lagi, tidak, tapi bagaimana nilainya itu diimplementasikan pada diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Jadi penting sekali sebenarnya. Walaupun bagi sebagian orang itu membosankan, tapi itu sangat penting. Perlahan-lahan harus dibiasakan sebenarnya, supaya cinta sejarah itu luar biasa sekali. Itu yang manfaatnya yang saya rasakan sampai saat ini, dan itu selalu saya ajarkan pada mahasiswa saya bahwa kita harus cinta terhadap sejarah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada semacam, kalau misalnya kan sejarah itu kan peristiwa masa lalu, ketika misalnya katakanlah cita-cita perjuangan bangsa itu kan diletakkan oleh sebutlah founding father. Founding father. Sehingga kalau itu tidak diketahui, lalu bagaimana nanti supaya dia berada tidak di arah. Tidak ada arah. Kita jadi tidak nanti bisa arah. Jadi semacam sejarah itu hakikatnya adalah menemukan jati diri yang asli sehingga nanti ketika sebagai peta juga, sebagai kompas, sebagai arah gitu. Maka kita juga harus lihat bagaimana orang-orang Belanda itu berusaha menghilangkan identitas sejarah kita agar mereka dengan mudahnya menguasai bangsa kita. Itu yang sudah dilakukan pada masa-masa kolonial itu selalu begitu. Makanya pernah pada masa tahun 1800-an ketika
pemerintah Belanda terjadi konflik dengan Pangeran Diponegoro, itu masa itulah pernah ada banyak sekali barang-barang yang ada di barang-barang bersejarah yang ada di Indonesia itu dibawa ke Belanda. Itu tujuannya untuk menghilangkan identitas. Ya. Sehingga ke depan kita tidak punya landasan untuk berkiblat bagaimana ke depan. Ya. Itu hari ini kita tidak punya landasan. Kalau itu sudah hilang. Saya contohkan misalnya di Gorontalo. Ketika tidak ada, misalnya kita bicara bangunan kolonial, ketika itu tidak ada, maka wawasan kita akan sempit. Kita akan terdiskreditkan dengan orang luar bahwa ternyata Gorontalo itu bukan apa-apa. Gorontalo itu hanya satu daerah yang biasa-biasa saja, tidak punya pengalaman masa lalu. Jadi walaupun Belanda itu menguasai, itu adalah bagian dari pengalaman masa lalu yang luar biasa sebenarnya, yang harus dipelajari oleh anak muda zaman sekarang. Itu makanya jadi sangat penting sebenarnya. Iya. Jadi memang kan ya apa namanya? Jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah Jasmira. Jasmira itu istilah jangan dari sekali-sekali melupakan sejarah. Karena ini mungkin menjadi semacam patokan ya ukur untuk kemudian berkembang di masa-masa akan datang. Baik, terkait kan kalau misalnya sejarah ini kan tentu setiap daerah punya sejarahnya sendiri. Gorontalo itu punya sejarah. Hal yang spesifik terkait Gorontalo apa Pak misalnya mengenai kesejarahan? Misalnya Gorontalo ini sebenarnya apa sih misalnya bagaimana itu apa namanya sampai kenapa ada Gorontalo yang ini nanti akan saya akan ada pertanyaan lanjutan terkait misalnya karena kan diawali mungkin dari geografisnya atau bagaimana sejarah Gorontalo. Jadi bicara sejarah Gorontalo itu memang sangat panjang, sangat panjang dan bahkan sebagian orang justru meragukan juga terkait dengan eksistensi sejarah Gorontalo kita. Padahal itu ada sebenarnya. Makanya saya mau bilang begini, terkait dengan sejarah kerajaan Gorontalo. Saya ketika membuat satu tulisan karya ilmiah ataupun menulis satu buku, saya berusaha untuk menghilangkan kata raja atau kata kerajaan di dalam tulisan saya. Untuk perspektif saya, mungkin ada perspektif peneliti-peneliti lain yang kemudian mendukung itu. Dan itu bukan sebuah persoalan. Alasan saya kenapa kemudian menghilangkan itu, karena memang kita tidak mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Oh gitu. Gorontalo tidak ada pengaruh Hindu-Buddha ya? Di mana kira-kira ada bangunan yang berhubungan dengan kultur Hindu-Buddha atau kultur India yang ada di Gorontalo sampai saat ini? Mungkin orang-orang kajian arkeologis mungkin saya belum tahu apakah mereka sudah menemukan itu. Cuman sampai saat ini atau mungkin perjalanan saya yang belum terlalu jauh, cuman saya saat ini saya berpandangan bahwa tidak pernah ditemukan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Hindu-Buddha yang ada di Gorontalo. Artinya bahwa kita tidak mendapat pengaruh Hindu-Buddha, sehingga kita ketika di Jawa itu masuk pada konteks atau persebaran Hindu-Buddha mulai kolektif, maka di Gorontalo itu ada pada zaman yang di mana Indonesia ada sebelum sebelum kultur ini masuk. Saya contohkan, kita ambil contoh yang ada di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu sebelum masuknya ajaran Hindu-Buddha, maka sistem yang mereka bangun adalah sistem kepala suku, kesukuan. Nah itulah yang terjadi di Gorontalo juga. Bukan raja. Bukan raja. Jadi kepala suku dalam bahasa Gorontalo itu disebut dengan Olongia. Olongia itu adalah raja. Linula itu adalah perkampungan. Jadi perkampungan ini yang diibaratkan sebagai satu sistem kerajaan yang dibangun oleh seorang raja. Nah, saya berpikiran bahwa kata raja inilah yang kemudian sebenarnya sengaja dibesar-besarkan oleh orang-orang Belanda. Yang memang dalam konteks sistem pemerintahan
Dalam konteks sistem pemerintahan mereka adalah dipimpin oleh seorang raja. Karena di Belanda itu kan ada raja, ada ratu. Kan ratu yang waktu itu ketika proses penjajahan itu berlangsung, yang memimpin Belanda itu adalah kalau raja lah seorang raja. Inilah yang kemudian mereka duplikasi. Nah, kalau kita sudah kembali pada yang namanya historiografi Indonesia sentris, ada yang dinamakan dengan historiografi Indonesia sentris. Jadi punggawa sejarah Indonesia, saya sebut nama beliau Pak Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan, itu berusaha menghilangkan identitas sejarah kolonial yang dibangun di Indonesia, dikembalikan kepada yang namanya sejarah Indonesia, memang versi Indonesia. Ini yang kemudian. Nah, ketika kita diajak pada alam itu, maka kita harus menyesuaikan dengan sejarah versi kita. Kalau sejarah versi kita, maka ketika kita sudah didoktrin untuk lebih lebih memperhatikan sejarah Indonesia yang versi Indonesia, maka hilangkan yang berhubungan dengan Belanda. Kata raja itu harusnya dihilangkan. Kalau kita berpegangan bahwa itu warisan leluhur kita bukan kata raja, tapi Olongia tadi. Kalau Olongia itu sendiri artinya? Olongia itu pemimpin. Dalam bahasa Gorontalo sebenarnya kepala suku. Bukan raja. Jadi kata raja, kalau kita kembali pada historiografi Indonesia sebenarnya harus ditiadakan. Beda dengan di Jawa. Bedanya karena di Jawa itu pengaruh Hindu-Buddha itu kuat sekali, maka wajar mereka menggunakan raja. Dan itu ditularkan ketika kerajaan-kerajaan kerajaan Islam berkembang, maka ada yang menyebut raja, ada yang menyebut sultan. Maka saya bilang, Gorontalo, bagaimana kalau kita kembali pada marwah yang sebenarnya, kita sebut saja mulai membelajarkan satu kata sultan yang lebih diprioritaskan daripada kata raja. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Makanya memang itu tidak mudah, karena memang banyak sudah ada banyak sekali penulis-penulis yang sebelum-sebelumnya yang juga lebih banyak menulis kata raja di dalam tulisannya. Tapi itu tidak jadi masalah. Itu sebenarnya bukan perdebatan. Tapi kalau saya secara pribadi saya hilangkan. Maka itu Pak yang saya mulai. Dalam satu tulisan saya pernah menulis satu tulisan sebenarnya itu terbit di jurnal internasional. Saya terkait dengan saya lupa satu tulisan saya itu terkait dengan budaya demokrasi. Budaya demokrasi yang kita bangun di Gorontalo. Dalam tulisan saya menekankan bahwa kita bukan sistem kerajaan. Kalau kita berkiblat pada sejarah Gorontalo, maka kita lebih kepada kesultanan, dan itu faktanya. Karena memang setelah sistem Olongia ini selesai, masuklah yang namanya kesultanan di Gorontalo, yang dalam beberapa sumber termasuk sumber Belanda Ricartaco itu mengatakan bahwa Sultan Amaillah sebagai salah satu penggagas, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Jadi Islam disebarkan itu salah satunya dibawa oleh Sultan Amail tadi. Artinya salah satu, bukan satu-satunya. Jadi begitu. Itu kira-kira kalau saya seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi kerajaan sebenarnya merupakan kalau kajian Pak Andres ya. Kalau hasil kajiannya saya, sistem kerajaan itu memang sengaja di doktrin yang sengaja dibangun oleh pemerintah Belanda. Nah, doktrin itu kita hilangkan. Kalau kita mau kembali pada sejarah Gorontalo atau sejarah Indonesia versi kita, maka jangan pakai itu. Kira-kira apa implikasi itu kalau misalnya kenapa Belanda ingin membuat semacam hegemoni bahwa ini kerajaan? Mereka mau menguasai. Apa dampaknya kira-kira? Jadi begini, di Belanda itu sebenarnya bahkan sampai hari ini mereka tidak menerima yang namanya sejarah versi Indonesia. Itu di Belanda, mereka tidak menerima karena menyudutkan, mendiskreditkan. Kata mereka, kita di Indonesia itu bukan menjajah,
Dan memang tujuan mereka bukan seperti itu. Cuma kan ketika melihat bagaimana Indonesia, bagaimana sumber daya alam Gorontalo, maka mau tidak mau nafsu serakah itu muncul. Ya muncul setelah sampai sini. Dan sebenarnya dampaknya itu adalah kembali kepada ini. Kita harus kembali pada historiografi Indonesia sentris yang dinamakan dengan historiografi Indonesia sentris sebenarnya. Kalau mau jujur sebenarnya, kira-kira begitu. Oh, apa ini juga mengkonfirmasi bahwa kan di Gorontalo ini agak sedikit unik ya. Iya. Ya, sebutlah kalau katakanlah masih menggunakan terminologi kerajaan itu, kalau di Jawa itu kan mereka punya peninggalan-peninggalan apa ya? Bangunan-bangunan istana. Tidak usah istana. Ya. Istana mungkin sudah rubuh, tapi ada serpihan-serpihan. Kalau di Makassar itu ada kayak rumah-rumah besar. Iya. Kemudian memang ada bekas-bekas atau masih ada bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai artefak sebagai bekas istana raja. Di Gorontalo sendiri itu hampir boleh dikata tidak ada. Ini yang menarik. Saya mengkonfirmasi ya, bagaimana itu Pak? Apakah itu mengkonfirmasi kebenaran bisa hasil kajiannya Pak? Karena memang tidak ada masalah sebenarnya ketika kita sebagai akademisi ya, sebagai akademisi itu ya bukan salah atau benarnya, tetapi soal bagaimana kemudian bisa mengcounter misalnya kalau Anda menyatakan ini misalnya bukan raja, bisa saja mungkin kalau ada yang belum bersepakat kan orang akademik kan memang harus bisa saling mengganggu pikiran. Iya, memang benar itu Pak. Jadi begini, sebenarnya saya dihubung kemarin sama Pak Erik, saya berharap ini yang saya akan sampaikan juga. Artinya apa yang saya sampaikan ini bisa sebagai masukan, bukan sebagai kritikan. Karena mengkritik itu mudah sekali. Tapi hal lain itu pasti akan terasumsi yang tidak bagus. Nah, saya pernah menulis satu artikel juga. Artikel saya itu sebenarnya iseng-iseng ketika saya baru selesai sarjana S1 di Gorontalo. Waktu itu diminta oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya, siapa yang bisa mengirimkan tulisan. Saya menulis sejarah kerajaan Gorontalo antara fakta dan mitos. Itu judul saya. Itu judul saya. Jadi kenapa fakta, kenapa mitos? Iya, kenapa fakta, kenapa mitos? Itu yang saya tulis. Jadi sekarang waktu itu itu menjadi perdebatan sekarang Pak di Gorontalo. Banyak orang Gorontalo yang justru meragukan bahwa kita punya bahasanya kesultanan lah. Sebenarnya karena sering menyebut kata kerajaan, maka lebih enak kerajaan sebenarnya. Cuma banyak orang yang meragukan bahwa di Gorontalo itu punya bangunan istana, sultannya siapa, kalau memang ada sultan atau ada raja misalnya, di mana bangunannya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Itu sejak 2013-2014 saya melakukan riset tes skripsi saya menemukan banyak sekali yang bertanya soal eksistensi itu. Bahkan di sekarang Pak, ketika saya melakukan sosialisasi museum, saya biasa diundang menjadi pemateri museum terkait dengan benda-benda koleksi. Ada saja pertanyaan seperti itu. Mereka bertanya kalau memang Gorontalo ini punya kesultanan atau kerajaan, di mana bangunan istananya? Faktanya di mana ya? Faktanya di mana? Nah, saya bukan meluruskan. Ini hasil kajian saya bahwa jadi kita di Gorontalo itu sebenarnya balik lagi ke situ, karena tidak mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Maka kita tidak punya bangunan kokoh yang memang terbuat dari bata. Kalau kerajaan di Jawa itu ada karena memang jangankan kerajaan hanya membuat satu kesepakatan, mereka ada prasasti, ditulis di atas batu.
hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Di Gorontalo tidak ada, Pak. Iya. Di Gorontalo tidak ada. Karena memang kita tidak punya pengaruh itu. Iya. Maka saya pernah juga konfirmasi pada salah satu, saya sebut beliau peneliti sejarah juga, Pak Hasanuddin. Karena saking penasarannya saya, informasi dari beliau bahwa segala keputusan yang diambil dalam sebuah musyawarah yang di kesultanan atau di kerajaan itu diselesaikan di dalam masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin atau sultan atau raja pada saat itu mereka tidak memprioritaskan bangunan. Karena saya lupa, Pak, saya punya satu sumber yang mengatakan bahwa ketika kita kan kuatnya di Islam, ketika dibangun misalnya dibuatkan bangunan yang bentuknya seperti kerajaan itu bisa saja, ini sebutan dari informasi yang saya dapatkan, cuma saya lupa sumbernya dari mana, saya sudah lupa, bahwa bisa saja dengan pemikiran yang masih tradisional itu akan mengalihkan kiblat kita yang awalnya di Mekah atau Madinah ke kerajaan, ke bangunan itu sehingga yang dikhawatirkan Islam yang masih rapuh pada saat itu, yang belum terlalu kuat fondasinya, itu bisa saja akan tergoyang dengan hal itu yang selanjutnya. Dan saya pikir juga tidak selamanya raja harus ada istana. Presiden, kita sekarang saja sistem pemerintahan kita kan sudah presiden tapi punya istana. Jadi bagi saya tidak selamanya kerajaan atau raja harus ada istana. Istana itu kan hanya satu bangunan formal yang tidak harus dipilih bangunan bentuknya seperti apa. Apakah seperti dibentuk dari kayu atau dari batu bata, dari batu-batu yang disusun sedemikian rupa sehingga disebut sebagai satu wilayah kerajaan atau kesultanan. Bagi saya tidak seperti itu. Sehingga sebagai orang Gorontalo asli, ya kita harus meyakini bahwa memang Gorontalo punya kerajaan. Maka banyak sekali sumber-sumber Belanda, walaupun bentuk hanya narasinya, tapi itu bisa dikatakan sebagai sumber yang mengatakan bahwa memang kita punya. Lagi-lagi di dalam sumber Belanda itu disebut sebagai kerajaan tadi. Walaupun disebut kerajaan, minimal memberikan informasi bahwa kita punya kesultanan atau kerajaan. Itu saja yang jadi pegangan kita. Artinya jangan terlalu mengkhawatirkan bahwa kita ini punya kerajaan atau tidak. Iya. Karena bukan itu, esensinya bukan seperti itu. Nah di Gorontalo tidak seperti itu. Karena saya hanya satu di situ. Satu yang saya kuatkan adalah kita tidak mendapat pengaruh Hindu Buddha yang lebih kuat pada bangunan arsitektur yang dibawa dari India ke Indonesia. Terus pengaruh apa kira-kira di Gorontalo? Apakah memang bebas-bebas saja? Kalau di Gorontalo memang pengaruhnya itu hanya lebih ke Islam. Oh, lebih banyak. Iya, lebih ke Islam. Jadi makanya mana duluan Pak pengaruh misalnya keberadaan sebelum kedatangan kolonial? Islam dulu. Oh, Islam dulu. Islam ya? dulu yang Islam dulu. Islam itu sekitar tahun abad ke-16, 1500-an sana. Persisnya berapa? Ya. Kalau Belanda kan tahun 1677. Oh, berarti Islam. Jadi dulu. Islam dulu yang berkembang di Gorontalo. Karena ada beberapa sumber yang saya gunakan, sumber Belanda walaupun bukan primer, tapi dekat dengan zaman. Ya. Jadi kita di sejarah itu mau meneliti sejarah itu harus menggunakan sumber asli, sumber primer sebenarnya. Itu yang paling diutamakan. Minimal tidak terlalu jauh dari zaman itu. Ya. Sehingga tingkat keabsahan informasinya masih kuat. Masih kuat. Iya, belum terlalu jauh. Iya, belum terlalu jauh dan ya. buku itu misalnya belum digunakan oleh orang lain yang sudah banyak sekali analisis yang perspektif dari penulis. Kira-kira seperti itu. Oke, terkait ini Pak Angkas, tadi istilah sebenarnya saya mengambil yang makna dasarnya tadi kolonia ya. Iya. Kolonia itu terbentuk misalnya kepala suku ya. Iya, kolonia itu kepala suku. Kepala suku ini
terbentuk itu bagaimana? Misalnya sampai ada kepala suku itu bagaimana prosesnya? Apakah ada demokratisasi misalnya pemilihan atau bagaimana? Kalau di Gorontalo, Pak, itu ada satu sumber yang juga menjelaskan soal itu, tulisannya B.J. Haga. Nah, di Gorontalo itu sistemnya demokrasi. Oh, demokrasi. Jadi pemilihan kepala suku itu Dipilih oleh ya? ada tim yang dinamakan dengan Bandayo Pubaidi. Bandayo Pubaidi inilah yang diberikan hak kebebasan untuk memilih siapa yang akan Oh, Bandayo Pubaidi itu iya. istilah istilah kemana ya, semacam apa namanya, silaturahim begitu ya? Iya, ada apa namanya itu. Orang-orang budaya lebih tahu itu bahasanya Iya. itu. Kayaknya Bandayo Pubaidi bukan bangunan yang Iya, ada di yang saya tahu bahwa Bandayo Pubaidi saya langsung imajinasinya ke bangunan Limboto sana, Bu. Iya. Itu awalnya ada. Jadi dia istilah semacam forum, iya, forum begitu. ada forum dan di situ orang-orang terpilih yang ditempatkan di situ dan mereka mempunyai hak untuk memilih siapa. Semacam perwakilan ya, DPR-nya. Iya, semacam itu. Jadi sekarang ada Bandayo Pubaidi-nya. Tapi ada pengecualian tidak masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat yang punya hak untuk mencalonkan misalnya sebagai raja. Tetap sistem demokrasinya hanya berlaku pada lingkungan istana. Itu yang berlaku di situ. Jadi Itu pengaruh Islam sudah ada di situ ya, ketika ada. Sebenarnya belum ada. Oh, belum ada. Sebenarnya belum ada pengaruh Islam di situ. Waktu Olongnya tadi ya. Olongnya tadi belum ada. Jadi memang sudah terbangun kepercayaan mereka pada waktu itu apa masih animisme dinamisme. Iya, bisa dikatakan animisme dinamisme. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau sistemnya, ya sistem mereka, sistem sekarang itu menganut yang lama. Memang yang lama dikembangkan. Nah, makanya saya katakan budaya demokrasi itu, saya katakan dalam tulisan saya bilang jangan sampai ya, kita di Gorontalo, kalau di Indonesia itu nanti sejak dimintakan oleh Haji Omar Said Cokroaminoto untuk berdemokrasi pada saat orang-orang Belanda di Indonesia, beliau nanti sekitar tahun 1900 berapa saya lupa, ada kongres Syarikat Islam dilaksanakan di Jawa. Beliau meminta supaya diberikan kebebasan orang Indonesia untuk memimpin negerinya sendiri. Artinya demokrasi baru dibangun di situ. Saya katakan di Gorontalo itu sudah sejak lama. Sudah ada duluan. Sudah ada duluan. Dan saya bilang ini salah satu budaya kita. Iya. Jangan sampai diklaim oleh orang lain. Itu saya bilang dalam tulisan. Berarti gagasannya memang sudah ada. Iya, gagasannya Gorontalo sebelum mereka laksanakan. Itu di Gorontalo memang sudah ada. Sudah sejak lama memang. Sistemnya sudah seperti itu. Makanya saya bilang, jangan sampai itu hilang. Kuda lumping saja atau beberapa budaya lain yang ada di Jawa yang memang sudah mendunia bisa diklaim oleh negara sebelah sebagai budaya mereka. Apalagi yang ini, budaya kecil seperti ini, artinya budaya yang tidak tersentuh sebenarnya. Itu budaya politik Gorontalo yang luar biasa sampai sekarang masih diterapkan. Itu kira-kira. Baik. Menarik ini, saya coba mau stressing di bagian ini tadi. Bahwa suka atau tidak suka, sekarang itu sudah ada Bandayo Pubaidi. Saya mau kaitkan dengan itu tadi. Ini mungkin kaitan dengan arsitektur. Karena saat ini teman-teman itu mengacu dari bangunan yang sudah ada. Iya. Rupanya Bandayo Pubaidi adalah semacam forum ya. Iya. Kemudian diwujudkan atau diwadahi dan kemudian wadah itu yang kemudian kalau di Limboto disebut sebagai rumah Bandayo Pubaidi. Oh iya. Karena teman-teman ini terus terang menjadikan Bandayo Pubaidi itu sebagai salah satu ciri khas Gorontalo yang kemudian diklaim sebagai rumah adat Gorontalo. Nah, apa bisa enggak misalnya dalam kaitan sejarah kemudian memvalidasi bahwa ya itulah rumah adat Gorontalo. Menurut kajian sejarah, apakah bisa itu kemudian, karena ini kan nanti generasi akan berlanjut terus, betul. Kemudian mungkin zaman kita akan berakhir dan itu terus akan berlanjut sebagai informasi. Iya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai
bisa ada kan beberapa Iya. dan ada kemiripan misalnya Anda bangun daya pokok ide kalau di sini apa di sini ya di kota ini Di kota ini, yang dibangun oleh Pak Gober. iya saya lupa namanya Iya. di sini. Oh yang baru itu. Iya, yang dekat lapangan Iya. kan. Nah, itu kan ada kemiripan bentuk, ada apa namanya tipologinya dan beberapa bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan tua itu ada kemiripan bentuk, sehingga makanya diklaimlah itu sebagai ciri khas Gorontalo. Gorontalo. Kalau kajian sejarahnya bagaimana menurut Pak Andres? Apakah itu ada distorsi atau apa? Jadi Tidak apa-apa ya berbeda. Misalnya kalau ada ini kan pendapat akademis, jadi misalnya nanti kalau misalnya bisa nanti teman-teman lain juga mungkin bisa mengkaji kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan yang barangkali mungkin bertentangan dengan paradigma. betul. Silakan Pak. Jadi sebenarnya Pak begini. Di dalam kalau saya Pak merujuk pada sumber primer Gorontalo, sejarah Gorontalo sebenarnya saya balik lagi pada yang tadi, mungkin perjalanan saya belum terlalu jauh memahami bagaimana perkembangan sejarah arsitektur yang ada di Gorontalo. Mungkin ada yang ahli di bidang itu. Cuman sampai detik ini Pak, di dalam sumber-sumber Gorontalo itu saya belum menemukan seperti apa bentuk rumah adat Gorontalo. Maka kalau dikatakan rumah tradisional mungkin bisa saja. Rumah tradisional itu kan bentuk yang lama itu sampai sekarang masih ada. Nah, Ciri-cirinya masih ada. Ya. Saya hanya melihat Beda ya rumah adat dengan rumah tradisional. Kalau Meskipun orang menganggap itu sama. saya hanya melihat begini, Pak. Saya punya satu sketsa foto yang terkait dengan Benteng Nassau. Benteng Nassau itu pun tidak disebutkan seperti apa. Ketika dipahami, dilihat secara secara kasat mata bahwa di sekitaran Benteng Nassau itu berdiri rumah jarang-jarang. Ada rumah dengan atap. Ketika ditelusuri, dilihat lagi, itu ternyata bentuk rumahnya itu rumah tinggi, rumah panggung, dan beratapkan rumbia itu. Nah, yang bagi orang budaya itu merupakan salah satu ciri khas rumah tradisional. Tidak sama dengan yang tipologi yang sekarang ya. Saya tidak bisa membilang kemiripan. Sama atau tidak. Itu sketsa Pak ya? Bisa. Sketsa ya? Itu yang saya tidak tahu. Oh, iya. Harusnya misalnya begini, mungkin ketika mereka mendirikan bangunan itu mungkin ada tenaga ahli yang bisa memberikan gambaran. Iya. Yang memang ahli di bidang itu, di bidang sejarah arsitektur Gorontalo. Karena kiblat membuat sebuah bangunan itu, apalagi bicara rumah adat atau rumah tradisional, itu tidak bisa asal-asalan. Iya betul. Itu harus ada referensi yang jelas. Jangan sampai ternyata rumah ini hanya sama dengan yang ada di daerah sana. Itu hanya sama. Nah, kita harus punya Sulawesi Tengah juga misalnya. Nah, kita harus punya identitas apakah seperti itu. Nah, kalau saya melihat rumah tradisional kita mirip-mirip seperti itu. Kalau dilihat dari foto itu. Mirip-mirip seperti itu. Ada punya tangga, punya tiang-tiang penyangga, dinding-dindingnya mungkin terbuat dari papan dan atapnya terbuat dari daun rumbia seperti yang kita dengar pada orang-orang budaya ketika mereka memberikan informasi. Nah, itu juga satu referensi. Yang referensi kedua, ini perspektif saya. Kalau memang rumah tradisional Gorontalo itu bentuknya seperti itu, referensi saya adalah ketika melihat orang tua kita membangun rumah di kebun. Di mana-mana kalau orang Gorontalo itu ketika bangun rumah di kebun itu lebih banyak mereka membangun rumah yang bentuknya punya tangga, punya atap rumbia, miniatur gitu kecil. Saya melihat itu kemiripan
kemiripan atau kemiripan rumah tradisional kita. Ya. Nah, seiring perkembangannya waktu itu kan bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Misalnya dengan masuknya Belanda membawa pengaruh Indis misalnya, Ya. atau rumah memang yang hasil alkulturasi. Ya. Begitu juga di zaman-zaman selanjutnya. Nah, soal validasi apakah rumah adat yang di sana itu sudah seperti itu, kalau saya bilang itu lebih ke mirip-mirip saja. Ya. Saya tidak bisa Masih mengatakan perlu dibuktikan lebih. Iya. Ya, misalnya. Nah, seharusnya memang di ketika itu sudah selesai dibangun, buatkan sketsanya Ya. bahwa ini rumah kita diambil dari ini, Ya. informasinya dari ini, supaya orang tidak, itu kan bisa saja itu jadi tempat wisata, Iya. bisa saja itu tempat wisata. Jadi ketika mereka berwisata belum naik saja mereka sudah, oh ini banyak sekali mirip. Tapi ketika mereka naik ke atas, ada sketsanya, ada dibuatkan historis arsitekturnya, Iya. itu kan lebih bagus lagi. Iya. Supaya orang lebih, oh ternyata betul. Iya. Ini jelasin informasinya. Iya. Itu lebih bagus atau lebih baik lagi sebenarnya. Dan harapannya seperti itu. Harapan saya harusnya ada seperti itu, dibuatkan yang seperti itu. Iya. Ya, tadi ada referensi itu kemudian disandingkan. Iya, ya, disandingkan. mencari kesesuaian Iya. sehingga kemudian itu menjadi dasar untuk Menjadi dasar, validasi. betul, Oh, betul. ternyata rumah Memang benar-benar seperti ini seperti ini. Iya. Makanya saya bilang bahwa mungkin mereka punya tenaga ahli yang yang diberikan tugas untuk mengkaji soal rumah itu. Saya pikir ada. Iya. Itu tidak mungkin. Di teman-teman arsitek sebenarnya ada Pak yang karena itulah makanya kemudian kita perlu membangun sumber-sumber Iya. informasi termasuk dari Pak Andres Iya. yang berkenan dengan sejarah. Iya. Karena dia kan memang jadi semua aspek itu nanti akan dimasukkan Iya. untuk lebih memperkuat. Betul. Tercipta. Kalau di arsitektur itu kan memahami ruang itu juga sangat terkait dengan pola perilaku. Iya, betul. Misalnya kenapa misalnya di rumah sebutlah yang ada sekarang yang diklaim sebagai rumah tradisional Gorontalo yang diklaim oleh masyarakat sebagai ya dibangun Daya Poboirenan ini kan. Iya. Itu diklaim sebagai rumah tradisional, ya di situ ada memang penataan ruangannya. Iya, Itu betul. sudah ada yang mengkaji itu, kenapa terasnya besar. Iya. Setelah ditelusuri, memang ada perilaku masyarakat Gorontalo itu untuk senang berkumpul di teras, kemudian. Atau misalnya kenapa tiangnya tinggi Iya. karena banjir, Iya. apalagi sekarang kan Iya. ternyata memang Gorontalo juga kan memang sudah sejak lama Iya. memang dimasuki oleh banjir seperti Sehingga hari itu ini. bisa jadi Iya, bisa bahwa jadi seperti sebenarnya ya istilahnya air kan juga perlu. Iya, Makanya betul. peristiwa bencana banjir yang terjadi ini kan makin membuktikan bahwa sejarah masa lalu itu sudah dikasih gambaran bahwa di Gorontalo itu sebaiknya rumah-rumah tinggi harusnya diprioritaskan. Rumah-rumah panggung terutama misalnya yang ada di pinggiran ini kan sampai Iya. sekarang kan sampai hari ini debit ketinggian air belum surut, masih rata-rata di atap. Betul. Itu seandainya pada waktu itu mengikuti misalnya mengingat sejarah di masa lalu bahwa di bantaran sungai Danau Limbo itu kan rata-rata rumah atas, rumah tinggi. Makanya sekarang sudah di foto itu kan di wilayah sana. Iya. Dan itu kalau saya lihat, memang saya di sumber-sumber primer, Pak, saya akui bahwa saya belum pernah melihat memang di dalam buku itu ada foto terkait dengan bentuk rumah yang tertulis rumah tradisional Gorontalo tahun misalnya tahun 1800 berapa di bukunya ini, itu saya belum pernah melihat. Iya. Mungkin sudah ada yang pernah, karena memang begini. Saya pikir juga bahwa mengkaji itu tergantung kepentingan juga sebenarnya. Ketika kita dimintakan untuk mengkaji sejarah politik yang terjadi di Pohuatu, maka kita akan fokus di situ. Begitu juga ketika kita diberikan kewenangan untuk mengkaji sejarah arsitektur dan itu dibebankan pada orang-orang sejarah UNG, maka pasti kita akan fokus di situ.
Kalau saya memahaminya begitu. Cuman belum dapat saja. Ya. Pasti ada. Cuma yang menjadi tantangan kepada ini karena memang kan ini soal bangunan atau rumah tradisional kan soal identitas. Iya. Kan tadi terkait masalah sejarah kan perlu ada identitas. Nah, salah satu yang bisa membuktikan identitas suatu kawasan itu kan kalau di beberapa tempat yang lain itu kan bangunan-bangunannya Bangunan, di Bali kelihatan rumah-rumah. Ini kan kelihatan begitu kita turun misalnya ya. Iya. Di Makassar misalnya ke daerah-daerah tertentu memang rumah-rumah yang khas. Kayak Makassar. Demikian pula mungkin di Minahasa. Nah di Gorontalo sendiri ini, nah itu kita masih belum selesai dengan urusan yang itu. Sehingga apalagi di Gorontalo saya lihat masyarakatnya itu nilai kreativitasnya tinggi. Sehingga bisa jadi nanti ini sebutlah misalnya bangunan-bangunan tradisional itu atau rumah-rumah adat itu kemudian bisa dikreasi. Iya, betul. Sehingga itu makanya ini juga tantangan supaya nanti kita tidak kehilangan identitas sebenarnya. Jadi saya pikir apa yang sudah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh mungkin pemerintah lah ya, yang berusaha untuk membangun kembali atau merekonstruksi kembali budaya-budaya Gorontalo itu sangat luar biasa. Karena memang Gorontalo itu daerah yang daerah yang boleh dikatakan ketika kita lihat dalam proses pemekaran itu masih baru. Artinya ketika daerah yang baru mekar itu kan butuh sekali kreativitas. Bagaimana sejarahnya, bagaimana memikirkan bagaimana membangun museumnya, bagaimana merekonstruksi rumah-rumah tradisional atau misalnya rumah adat yang ada di Gorontalo. Nah itu saya sangat apresiasi, memang sangat luar biasa. Karena memang kesadaran sejarah itu sangat penting. Walaupun banyak yang memang informasinya belum didapatkan, bukan tidak ada, tapi belum didapatkan. Contoh misalnya, ketika kita mengkaji misalnya, ada berapa negara misalnya yang menjajah Gorontalo. Kan saat ini kita bilang bahwa satu-satunya negara yang menjajah Gorontalo itu baru Belanda. Spanyol buktinya apa? Misalnya. Portugis buktinya apa? Tapi kan ketika kita mencari narasinya itu belum ada. Tapi balik lagi pada perilaku. Ternyata kalau misalnya Portugis, ternyata masyarakat Gorontalo banyak sekali mengadopsi bahasa-bahasa Portugis ke dalam bahasa dialek Gorontalo. Artinya bahwa memang walaupun tidak bisa dibuktikan dalam bentuk benda, dalam bentuk narasi sejarah atau tulisan-tulisan sumber primer, tapi melalui perilaku itu ada. Sebutlah nama misalnya, nama orang, saya mau dekat-dekati. Itu. Kalau misalnya kadera atau kursi, itu kan bahasa hasil adopsi dari bahasa Portugis. Banyak sekali. Begitu juga bahasa Belanda. Bahasa Belanda juga, apalagi Belanda kan lebih membuktikan bahwa memang kita lama dikuasai oleh orang-orang Belanda. Dilihat dari perilaku keseharian, dari bahasa-bahasa yang diucapkan itu memang membuktikan itu. Itu kira-kira, Pak. Jadi sekarang juga ini kita lihat dan kita saksikan seperti tadi disampaikan Pak Andres mengenai ada belum selesai dengan urusan bangunan khas Gorontalo, sudah ada bangunan kolonial yang masuk sehingga terjadi semacam akulturasi. Ini kan bahaya juga. Itu apakah itu kemudian karena ini serupanya akulturasi ini bukan hanya akulturasi misalnya dari kolonial saja, bisa juga itu terjadi akulturasi dari misalnya penggabungan unsur-unsur seni yang lain yang menjadi ciri khas Gorontalo kayak macam begini, katakanlah pahangga. Itu kan yang setahu saya itu ada di Pelaminan. Tapi itu kemudian sudah masuk di ranah-ranah konstruksi bangunan. Itu kan juga perlu supaya jangan kemudian pada akhirnya ini saya bilang tadi bahwa Gorontalo ini masyarakatnya itu kreatif, kemudian bisa menyandingkan hal-hal yang kemudian bisa menjadi ornamen, penanda sebagai ciri khas Gorontalo. Kira-kira bagaimana itu Pak? Misalnya
ada istilahnya apakah itu berupa serangan atau atau sesuatu yang lumrah saja itu terjadi atau bagaimana? Kalau Bagaimana? kalau saya Pak, kreasi budaya itu tidak jadi masalah. Tapi kita harus memperhatikan apakah bisa atau tidak. Iya, iya. Itu yang jadi masalah. Ketika tidak bisa, jangan dipaksakan untuk bisa di situ. Iya. Nah, saya pikir apa yang sudah ada yang terjadi sekarang sudah kayak Bapak bilang tadi ada masuk pada ranah-ranah konstruksi bangunan. Di gerbang-gerbang sekolah itu kan Iya. Pak, itu sudah menjadi ciri khas. Misalnya itu kan Saya melihat bahwa yang bisa menilai itu adalah orang-orang budaya. Mereka yang lebih tahu apakah bisa atau tidak. Nah, ketika itu dari hasil kajiannya mereka ternyata tidak bisa, jangan dipaksakan. Iya. Karena kemarin itu juga sempat ada yang protes itu penggunaan jalamba di Simpang 5 itu. Iya. Itu kan sebenarnya ciri yang memang hanya berlaku di tempat-tempat orang kayak macam kalau di Anda itu ada sekat orang-orang petinggi kan itu betul. tidak berlaku yang di bawah kan. Nah, itu kemudian dipasang di tempat umum, di tempat pabrik, kemudian ada sedikit nuansa-nuansa kayak kritik. Iya. Tidak boleh begitu, ini kan merendahkan. Iya, betul. Kira-kira berarti itu ya, Itu. berarti memang harus persandingan keilmuan. Iya, antara sebenarnya itu Pak. sejarah. Makanya Iya. saya bilang bahwa jangan salah tempat. Ketika itu tidak bisa dalam perspektif adat misalnya, jangan dipaksakan ke tempat lain. Begitu juga Jadi sebaliknya. Kalau memang itu tidak jadi masalah dalam perspektif adat atau kajian orang-orang budaya, ya silakan. Makanya setiap yang harus dilakukan itu butuh tenaga ahli untuk menyelesaikan persoalan itu. Artinya tidak bisa pemerintah itu harus bekerja sama dengan stakeholder, juga masyarakat juga. Jangan lupa sejarawan, jangan lupa arsitektur, jangan lupa juga para tetua-tetua, adat-adat, kelompok-kelompok adat yang ada di Gorontalo. Karena tidak semua itu yang saya pikir, tidak semua yang dipaksakan itu bisa mengenakan bagi orang lain. Iya. Apalagi bagi masyarakat Gorontalo yang memang kuat pada adatnya. Mereka orang-orang tua tahu sebenarnya. Jadi mereka tetap harus dilibatkan. Iya, harus dilibatkan Pak, tidak Harus bisa ada kolaborasi. Iya, harus ada Perspektif kolaborasi yang- keilmuan. Misalnya membangun rumah adat, Hmm. membangun taman budaya, membangun ornamen ini, itu harus dilibatkan semua. Jangan sampai ternyata kalau dalam perspektif sejarah ini tidak ada dalam perspektif sejarah yang tidak seperti ini. Itu kan bahaya. Apalagi dalam perspektif budaya itu tidak seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena pasti kan mempunyai falsafah ya misalnya. Iya. Penggunaan penerapan Betul itu Pak. Yang tadinya dianggap suci misalnya Iya. dalam ini adat, kemudian itu justru malah ditempatkan di tempat yang sebenarnya tidak Yang sesuai. tidak sesuai. Itu yang apa namanya yang jadi persoalan sebenarnya. Iya. Dan persoalannya besar. Persoalannya besar kalau memang itu tidak diperhatikan, diindahkan oleh siapa namanya si pengguna itu, maka jadi masalah. Jadi kritikan hari-hari. Dan kritikan itu kan bagian dari doa sebenarnya. Iya betul. Tidak bisa mau jadi ini Iya, kualat ini. Karena melanggar adat misalnya. Iya, makanya kan macam Gorontalo. Kita lihat Gorontalo hari ini ada banjir. Itu kan bisa saja, ini bahaya ini. Itu kan yang harus diperhatikan. Karena kritikan itu saya pikir adalah bagian dari doa juga. Kita tidak boleh seperti itu. Maka harus melihat tupoksi yang sebenarnya. Kalau saya Pak seperti itu. Sehingga tidak salah jalan. Oke. Gitu. Oke, terakhir yang terkait masih ada mungkin bahwa misalnya ini kan Gorontalo ini memiliki sendi adat ya. Iya. Adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Apa kemudian itu juga yang menjadi mengkonfirmasi bahwa apa namanya tadi itu sistem kesultanan Iya. yang sebagai raja itu adalah start dari situ ya. Iya. Karena ini juga nanti akan berdampak kepada misalnya citra kawasan yang kemudian apa namanya kan di arsitektur itu bentuk itu bisa mempengaruhi perilaku Iya, seseorang. Betul Pak, betul. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ada korelasi nggak ke situ? Saya pikir sangat berkorelasi karena memang dari beberapa tulisan-tulisan sejarah memang adat bersendikan syara bersendikan kitabullah
itu memang sudah dibangun sejak lama. Memang sudah dibangun sejak lama untuk Gorontalo kita sebenarnya. Nah, bagaimana apa yang telah kita lakukan harus berlandaskan pada adat dan kitab suci Al-Quran, sehingga tidak, saya katakan tadi, tidak salah jalan, hingga kita tidak menemukan hal-hal yang negatif yang kemudian itu bisa merugikan orang banyak. Dan saya pikir itu sangat penting. Walaupun memang pada prinsipnya memang adat bersindikat syara, cara bersindikat kitabullah itu apa namanya ya? Saya bilang itu sebagai salah satu fenomena di dalam sejarah juga yang justru mempengaruhi kita hari ini. Itu di Gorontalo. Maka balik lagi, jangan salah tempat. Bicara adat, jangan salah tempat. Hingga kan saya melihat akhir-akhir ini di media sosial itu bahwa banjir yang terjadi di Gorontalo itu ada hubungannya dengan Dayango yang sudah dilaksanakan. Yang viral, yang sempat viral. Memang ada masyarakat yang masih melaksanakan ritual yang bertentangan dengan Al-Quran, dan memang itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga di era sekarang saya bisa merekomendasikan kegiatan yang seperti itu hanya sebatas budaya saja, bukan tolak bala. Itu yang jadi sebenarnya sudah jadi bertentangan dengan Al-Quran, dengan kitab. Kalau hanya dilaksanakan sebagai ritual biasa, atraksi yang dipertontonkan banyak orang, itu kan tidak jadi masalah. Tapi ketika itu ada banjir di suatu tempat, ada musim panas atau ini, dan dilaksanakan kegiatan seperti itu, ya saya pikir itu sudah bertentangan dengan kitab. Bukan salah, tapi sudah bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Artinya kitab suci Al-Quran lah yang mengatakan itu salah, bukan saya. Itu kira-kira. Sangat menarik ya perbincangan kita hari ini. Pada akhirnya saya mungkin bisa sedikit menarik semacam kesimpulan bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi, kalau dikorelasikan dengan karena tema kita ini kan berkaitan dengan arsitektur. Jadi yang bersentuhan langsung itu adalah tadi kolonial, kemudian adat itu sendiri, dan sentuhan-sentuhan Islam untuk mempengaruhi, istilahnya memframing ini bahwa ketika misalnya mau menciptakan unit hunian rumah, misalnya bangunan misalnya, bagusnya mengacu dari 3 komponen ini ya. Tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan antara satu dan yang lain, supaya tidak juga kemudian misalnya nanti menghapus bukti-bukti sejarah yang pada akhirnya orang tidak tahu ini Gorontalo ini sebenarnya apa, ada sejarah atau tidak, diklaim sebagai, akhirnya nanti pada akhirnya kalau tidak ada semacam identitas, ya bisa jadi suatu ketika nanti orang mengklaim ini Gorontalo tak berpenghuni, tak berpemilik, tidak punya pemilik karena dia tidak ada identitas. Jadi kita juga bisa saja kan orang mengklaim oh ini saya punya ini apa segala macam, sehingga ya itu yang kekhawatiran kita terkait misalnya kenapa kemudian sejarah itu harus kemudian kita tetap lestarikan, yang kalau yang masih ada sekarang itu perlu dikembangkan lebih. Betul. Ya, saya kira itu perbincangan sangat menarik. Sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nanti akan kita cari kesempatan lebih jauh untuk kemudian bisa lebih mendalami lagi diskusi pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, Pak, saya persilakan mungkin ada closing statement, Pak Andre, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya, Pak, saya hanya pesan satu. Kita harus lestarikan cagar budaya yang ada di Gorontalo. Itu karena itu identitas Gorontalo. Jadi kalau cari narasi sejarah, arsip-arsip itu sekarang sudah dengan mudah kita dapatkan. Arsip-arsip Belanda 1800-an, 1700-an, 1900-an itu mudah kita dapatkan. Tapi bangunan-bangunan kolonial misalnya, bangunan-bangunan peninggalan masa lalu,
itu yang susah dikembalikan. Ketika dibangun lagi, artinya menghilangkan esensi-esensi arkeologis, filosofi, nilai filosofi yang terkandung di dalam bangunan tersebut. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya, Gorontalo tidak akan tidak akan sejajar atau sama dengan daerah-daerah lain, karena identitas kita sudah tidak ada. Sehingga inilah yang kemudian bisa kita wariskan pada generasi yang akan datang. Mereka lah yang kemudian nanti menjaga, merawat, menarasikan bagaimana keutuhan sejarah lokal Gorontalo. Sejarah lokal Gorontalo, saya katakan bahwa sejarah kita itu tidak akan lengkap tanpa sumber bangunan misalnya, atau tidak akan lengkap tanpa informasi-informasi yang lain. Kalau hanya berlandas pada narasi sumber primer, itu tidak cukup. Ketika kita bicara sejarah, ketika di sumber itu Belanda, tapi tidak ada bangunan kolonial di Gorontalo, tidak ada buktinya. Ini kan yang jadi persoalan. Makanya kemarin Pak, saya tambah sedikit. Saya menulis buku sejarah Pohuwato. Di dalam buku sejarah Pohuwato, ketika saya mengkaji dengan teman-teman, kami menemukan informasi terkait dengan tambang yang ada di Pohuwato. Tambang emas yang begitu luas yang dikelola oleh satu perusahaan yang dinamakan dengan Sindikat Eksplorasi Papua. Tapi satu yang saya masih ganjil, yaitu bangunannya itu tidak ada. Nah, saya berpegangan pada beberapa informasi, termasuk Pak Erik itu memberikan informasi bahwa tambang yang ada di Buol, tambang yang ada di Sumorata itu ada buktinya. Ternyata di sana ketika narasi sejarahnya ada, tapi bangunannya tidak ada. Nah, tapi baru-baru kami mendapatkan, saya secara pribadi tabir itu mulai terbuka, mencari informasi bahwa di sana benar-benar pernah lihat tidak, saya tanya-tanya sama masyarakat sana di Pohuwato, pernah tidak ada bangunan-bangunan tua? Dan jawaban mereka positif, mereka bilang ada tapi sudah dirubuhkan. Minimal saya dapat jawaban ada saja, minimal itu. Sehingga itu menjadi satu pembuktian narasi sejarah yang terbangun sampai saat ini. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin terakhir terkait dengan berusaha untuk melakukan penelitian-penelitian terkait dengan sejarah, budaya, arsitektur Gorontalo yang belum terungkap. Sebenarnya itu yang menjadi penting, sehingga kita punya identitas, dan identitas itu menjadi penting bagi masyarakat Gorontalo sampai saat ini. Dan makin banyak kajian makin banyak. Artinya kita jangan saling mengkritik. Ketika ada informasi satu mengatakan tidak, telusuri dulu tidaknya itu kenapa. Itu kira-kira, jangan sampai dia mengatakan begitu, dia punya sumber. Itu kan sejarah itu kan dinamis, Pak. Betul. Sejarah itu tidak harus misalnya di Gorontalo itu hanya Belanda yang masuk, Portugis tidak, Spanyol tidak. Nah, ternyata kan baru-baru ditemukan oleh tim kemarin itu masih yang bangunannya di sana di Dunging ini, balai cagar budaya kalau tidak salah, itu mereka menemukan ternyata di bagian bawah benteng Orange itu ketika ditelusuri sama dengan bangunan benteng yang dibangun oleh orang-orang Spanyol. Bagian bawahnya. Padahal kan selamanya kan kita tidak pernah menganggap bahwa Spanyol itu ada. Spanyol itu tidak pernah masuk di Gorontalo. Tapi kan dengan melihat itu bahwa ternyata ada. Informasi ini ada, cuman belum didapatkan. Kira-kira itu. Jadi terbukti dengan ternyata di bagian bawah ternyata ada. Begitu juga kan Portugis. Sejarah Portugis, narasi Portugis itu pernah menjajah itu sumber primernya Pak tidak ada. Tapi kan kita lihat dari perilaku masyarakat Gorontalo yang menggunakan bahasa-bahasa sudah hasil akulturasi antara dialek-dialek itu. Itu artinya ternyata mereka juga masuk walaupun belum kita dapatkan sumbernya. Dan saya rasa itu ada. Cuman perjalanan kita masih panjang untuk membuktikan itu. Sejarah memang harus dibuktikan. Sejarah memang harus dibuktikan. Artinya apa yang saya katakan hari ini, ketika saya bilang tidak, bukan berarti saya tidak setuju. Ketika ada yang mengkritik kata tidak dari saya, maka orang itu harus
membuktikan. Iya. Itu kan memperkaya juga. Iya, betul, menambah Pak. wawasan. Jangan sampai ketika kita mengkritik, kamu jangan bilang tidak. Hmm. Ternyata dia punya data. Iya. Nah, itu yang bahaya. Padahal itu yang dibutuhkan Iya, itu sebenarnya yang kalau dibutuhkan. misalnya seandainya. Orang-orang akademis kita kan butuh Ya, itu ya, sebenarnya. kolaborasi penelitian Betul. misalnya dari berbagai macam sudut pandang Iya. itu akan memperkecil kesalahannya ya. Betul, dan itu akan memperdalam serpian-serpian sejarah Gorontalo yang belum sampai saat ini belum lengkap. Saya pikir Iya. seperti itu. Seperti puzzle begitu ya. Iya, betul. Saling mengisi puzzle. Sejarah itu seperti puzzle, Iya, Pak. gitu. Sejarah itu seperti puzzle. Jadi harus dilengkapi. Sekarang ada, Tapi belum berwujud seperti yang diharapkan. kita tambah lagi. Ya, tambah. Oke. Bukan hanya sejarah Gorontalo, sejarah Indonesia pun seperti Iya, itu. iya. Maka penelitian-penelitian itulah yang Kita kemudian harus- menjadi stimulus baru sebenarnya. Kira-kira Oke. seperti itu. Baik, sangat menarik ya, luar biasa penyampaian oleh Pak Andres narasumber kita hari ini. Apa yang disampaikan oleh beliau ini mudah-mudahan kita teman-teman sekalian itu bisa menjadikan semacam perbendaharaan informasi ya yang bisa dijadikan sebagai pada akhirnya nanti kalau menuju kepada arsitektur itu ya bagaimana tipologi arsitektur itu kemudian bisa diperkuat lagi Iya, betul. keberadaannya sehingga tujuan kita untuk menemukan identitas kebaruan daripada Gorontalo itu bisa tercapai. Saya kira itu para pemirsa podcast Ruang Reka Rancang pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Andres atas kehadirannya. Dengan kesibukan beliau ini masih meluangkan waktu untuk bersama kita berbagi informasi terkait sejarah arsitektur di Gorontalo. Mari kita akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.